Baik, semua lihat di sini sudah ya. Orang Arab berkawin karena pertempuran pertama mereka kalah telak. Jadi pegawai yang bilang gini, tuanku, ayo kita berperang kembali, jangan kita berperang di pegunungan. Kita pancing mereka datang di tanah rata, karena Allah mereka adalah Allah gunung. Kalau Allah mereka adalah gunung, maka itu mereka. Tapi kita pancing mereka di tanah rata, pasti kita dibuat. Nah, itulah pengenalan orang Arab terhadap Allah Israel. Yang mereka kenal Allah itu adalah Allah gunung. Berarti kuat dari gunung, sama seperti ikan. Ikan itu sudah terang kalau darahnya lemah. Betul tak? Tapi kalau di laut, kuat mereka ikan itu. Jadi pengenalan mereka terhadap Allah itu seperti mengenal ikan. Jangan kita lawan ikan di laut, itu tempat mereka. Kita lawan di darat, kita kekuasaan. Kita lawan di laut, perahu kita pun ditenggelamkan. Mereka pikir Allah itu seperti itu. Mereka kenal Allah itu Allah yang terbatas, hanya berkuasa di gunung. Juga di tanah daratan dia tidak berkuasa. Sama seperti istri yang nempel di rumah orang tuanya tahu dia tidak dekat suaminya, amin. Dia tidak dekat suaminya, tapi kembali ke rumahnya karena tidak ada kuasa lagi, karena tidak seperti sekarang berubah. Pemikiran mereka seperti itu Allah itu. Jadi pengenalan mereka akan Allah itu dangkal juga, sangat dangkal. Jangan sampai seperti itu pengenalan kita akan Tuhan. Kenal Soekarno katanya. Semua orang tahu Soekarno, tapi tidak tahu sebenarnya seperti apa motivasinya, seperti apa idenya, seperti apa cara ngamuknya, cara berpolitiknya. Gak semua tahu. Orang-orang tertentu yang sangat dekat dengan dia yang tahu isi pikirannya. Ada seorang teman Markayus bertemu dengan Markatoli di kampung ini. Maka ada orang yang sama Markatoli Pak, Bapak Markayus. Lalu seperti ini di kampung ini kira ada dua Markayus. Satu polisi, orang Cina istrinya. Satu lagi polisi, tapi Markayus itu orang istrinya. Padahal yang ngomong itu adalah polisi yang Markayus itu dia istrinya adalah orang Cina. Oh itu bapak kenalnya. Mereka pisah. Jadi mereka tuh ini tahu dia ada dua di sini. Kedua-duanya polisi, satu mereka Cina istrinya. Tapi orang yang ngomong itu sama dia tidak tahu itu yang di situ, yang istrinya orang Cina. Tahu dia tapi tidak kenal. Lucu kan? Istri yang si polisi itu, ada yang polisi yang istri orang Cina itu tidak tahu dia. Oh, bukan dari dia lucu. Orang ini tahu ada polisi kampung ini, tapi tidak kenal. Jadi mengenal dengan tahu berbeda. Haleluya. Saudara tahu tentang Tuhan? Tahu. Kenal? Perlu. Ini kita perbedaan tahu dengan mengenal itu jauh beda. Kita kenal suara. 30 tahun menikah. Saya tahu itu. Istrinya ikutin. Kemudian pernah disebut dia bapak pembangunan sampai ada di uang kertas uang 50.000 bapak pembangunan. Dia mengatakan dia pelaksana super smart. Hanya ini saya tahu. Hanya ini saya tahu. Jam berapa dia tidur? Apakah susah atau gampang dibangunin? Saya tidak tahu. Apa kesukaannya? Saya tidak tahu. Apa yang dia selalu bermarah? Saya tidak tahu. Dan sejumlah hal tidak tahu saya. Hanya sedikit saya tahu. Orang Arab tahu Allah, tapi mereka kenal Allah itu Allah gunung. Allah gunung, kalau gunung jangan kita berkumpul sama mereka, sama dia. Dia kuat, kalau di tanah rata dia tidak berdaya. Dikiranya Tuhan itu Allah itu seperti ikan. Saudara-saudara, pengenalan kita akan Allah itu akan tentukan sikap kita terhadap dia. Kita tentu Allah itu, kita kejar dia tergantung dari pengenalan kita akan Allah. Dalam kitab Matius pasal 13 ada seorang pekerja. Waktu dia bercakap
karena itu. Wah, kalau 5 kali lipat gede gimana? Gembira orang itu. Saya setuju. Ini saya tambahkan bahasanya, tidak seperti itu persisnya. Lalu pula dia dijual ke seluruh akan dijual dari pemilik ladang itu. Kenapa? Karena dia tahu dengan itu ada harta yang jauh lebih mahal dari segala uang yang ada. Kalau orang tahu tentang hal ini dengan benar, akan dikejar hal ini. Kalau orang tahu bahwa Allah itulah gembala yang baik, yang bisa menjaga siang dan malam hidup kita ini, kita akan kejar dia kemana. Amin. Asal kita kenal Allah itu, bahwa dia adalah gembala, maka kita akan kejar dia. Kalau kita tahu dia adalah penjaga satu-satunya yang menentukan akhir hidup kita akan kejar siang dan malam. Asal kita tahu, dalam tingkat batin kita tahu, maka tidak akan ada waktu yang kita lewatkan tanpa mencari wajah. Waktu apa saya merantau di daerah Banyuwangi, daerah Larus, menyambut dia ada semacam benar terputus apa sesuatu, itu kiranya sampah dibuang ke sampah dan dibakar. Dan dalam rumah itu ditanya kalau tengok ada tengok di sini apa seperti bungkus ada benang-benang, di mana? Dan rumah itu pakai sampah untuk bakar. Paling semangat. Kalau tanpa seperti itu malu, kumaha kayak itu. Dikejar yang saya mau dibunuh. Abang saya ini mengenali tujuan itu hanya seperti sama. Tapi orang ini mengerti itu adalah hidupnya. Kepada Tuhan ini ada orang seperti itu. Kita mengenali dia seperti harta yang banyak. Maka ada orang yang rasa itu dia seperti saja. Tidak apa ya. Kalau ada waktu datang, kalau ada apa itu. Saya sadar bahwa dia adalah yang menjaga aku simpan itu sebabnya aku harus berdoa kepada yang mencari adalah sampai merasakan adalah bahwa Allah karena aku tahu hidup begitu kan dia adalah pemberi surga, dia adalah kebangkitan, dia adalah kehidupan, dia adalah hidup, dia adalah menentukan masa depan, dia adalah segalanya. Maka aku akan kejar dia, aku akan puji dia. Satu waktu saudaraku, waktu mau ada event besar di kantor PGI, apa saya? Event besar di kantor PGI. Tinggal 2 minggu lagi acara ini, kantor PGI seperti gudang sampah. Lantai bawah seperti gudang sampah. Banyak kerusakan tipu-tipu, banyak kertas-kertas, banyak wayar-wayar, macam-macam di bawah. Pokoknya kalau kita lihat itu seperti gudang sampah. Tidak ada orang yang masuk ke dalam apa yang kantor ini, karena tidak digunakan kantor bagian bawah itu tidak digunakan, hanya lantai 2, lantai 3. Jadi Pak Yapek bilang kepada saya, coba akan benar-benar untuk membersihkan kantor ini. Dari malam, aku sendiri yang membersihkan. 2 hari aku bersihkan. Bakal itu semua sampah-sampah itu selama 2 hari. Bawa mobil dari sini, mengerjakan itu bersih dan bawa total bersih. Waktu tiba hari acaranya, entah siapa yang menghitung. Terima kasih, terima kasih. Saya bersyukur event besar ini dilaksanakan di sini. Saya tadinya ragu, karena melihat di bawah banyak sampah di bagian bawah, di pekarangan banyak bubur. Dalam hatiku, kok begini kantor ini? Tapi saya lihat dari semua bersih luar biasa. Tentu yang mengerjakan ini adalah Pak Piden. Pak Piden itu sekretaris PGI. Terima kasih Bapak, saya salut dengan kerja Bapak. Saya di sini mendengar. Saya salut dengan Bapak. Mungkin Bapak tidak bisa selesaikan ini. Pak Piden itu dia. Yang membuat beres kantor itu saya, tapi yang dipuji tapi saya tidak kecewa. Cuma seringkali contoh orang yang bertanggung jawab atas hidup kita dan mati kita tidak puji, tapi kita hargai pekerjaan, kita hargai bisnis, kita hargai hal lain, kita pikir oleh kita ini. Maka Tuhan yang harus bisa mengerti saudara. Padahal dari jam 8 saya sudah berangkat dari sini sampai jam 7 aku bekerja sampai malam.
kerjakan. Tapi waktu saya di situ dulu di bagian paling tengah ya, terima kasih Pak Dinen, luar biasa kerja Bapak. Kemudian tadi nanti sebuah kinclong, luar biasa pekerjaan Bapak. Pak Dinen, memang saya kalau ini bukan dari dia, nggak milik kebiasaan saya. Kalau milik dia, tinggal sedikit, nggak milik dia. Sekali seperti itu kehidupan kita ini, Allah yang kasih nafas sama kita. Kami kita kejar pekerjaan, tapi tidak disitu kita makan. Kita kejar, padahal yang kasih kita makan, yang kasih kita nafas adalah Tuhan. Makanya perlu kita mengingat Tuhan itu dengan baik. Saudaraku, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, dia bilang begini, kenapa kamu juga dia mau pergi? Karena orang lain sudah bilang dia, waktu dia khotbah di Yohanes 6, khotbah dia keras. Inilah makananku, inilah dagingku, inilah roti yang tunggal suka. Aku yang roti yang cukup bercoba. Tadi bulan makanan darahku yang lima. Semua orang kasih mendera, semua orang tinggal 12. Itu murid. Yesus berkata, apakah kamu tidak pergi juga? Jawab Petrus, kenapa kami tidak berdoa? Kami tahu engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kau membawa kehidupan. Kita baca ayatnya, sudah jelas. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Sekarang dibaca dengan cepat. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Silakan sekarang dibaca cepat. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Firman adalah hidup yang kekal. Kau adalah Mesias yang akan datang. Jadi mana kita pergi? Murid-murid saya tahu persis apa yang mereka tahu. Makanya walaupun orang semua meninggalkan dia, mereka tidak meninggalkan Yesus. Haleluya. Perlu mengenal Tuhan. Perlu mengenal Tuhan. Kalau kita tahu juga kita yang menjaga mengawasi dia siang dan malam. Seperti saya pernah menjaga kerbau 21 ekor. Kalau kerbau itu mau bikin ganggaman, ambil dari itu. Kalau kebiarkan mereka tidak menjaga, dia isi apa di orang menjadi dalam ada. Satu kali pernah abangku yang menjaga, yang nomor 2 bukan pendeta, yang bawa pendeta. Tahu saudara apa yang kepada abang ini? Diikat ekor kerbau sapi dengan sapi. Tarik sini kerbau. Akhirnya berobat dua kerbau itu lari ke belakang, roboh ke orang. Roboh menjadi kami. Kalau kita kerbau itu bikin berapa juta itu waktu itu? Nggak sanggup kami bayar. Karena aku hanya menjaga. Upahnya itu kalau beranak 1 kaki 1 aku. Kalau ada 5 ekor 1 tahun itu beranak 1 ekor lagi ada 1 tahun itu. Kalau cuma 1 yang beranak 1 pakai lah sama aku. Tapi kalau menjaga itu, jadi saudara-saudara, kau dicuri orang, aku yang menjaga. Begitulah Tuhan kita, Yesus yang menjaga saudara. Dia adalah kepala saudara yang menjaga saudara setiap malam. Saya selalu berdoa setiap pagi, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sepanjang malam ini kami mudah tertidur sangat enak sekali, terima kasih Tuhan. Tapi Engkau ada di samping kami, Engkau menjaga kami, bahkan Engkau perintahkan malaikatmu menjaga kami sendiri. Maka kira kami yang paling nyaman sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Dia jaga kami sepanjang malam ini. Dia benar. Dia adalah kita semua yang menjaga kita. Coba kita baca dari 5 ayat 23. Kembali baca itu, karena suara tidak begitu. Tadi di depan itu sudah dibaca, kecil suara. Dan di 5 ayat 23. Tuhanku meninggalkan diri terhadap yang berkuasa di sorga, terkakas dan bayinya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para pundik Tuanku telah minum anggur dari terkakas itu. Tuanku
dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Kenapa Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafasmu dan menentukan jalan hidupmu? Maka Tuanku memuji batu-batu, memuji kayu, memuji semua peralatan-peralatan yang dibuat oleh manusia. Tuanku tidak memuji Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan jalan Tuanku. Itu sebuah kesalahan besar. Ini semua keadaan pembutahan itu menulis di itu yang berkata kerjaanmu ditimpa dengan ringan, kau Yahudi. Jadi malam ini Tuhan akan terbunuh. Saudara, dengar, Tuhan yang menggenggam nafas kita dan menentukan jalan kita. Maka kalau kita kenal ini, tidak akan pernah kita meninggalkan Yesus sekali. Anak gadis tidak akan tertarik dengan kekayaan apapun kalau harus meninggalkan Yesus dia. Tidak mau. Sekali diserahkan kepada dunia ini bulat-bulat, seluruh mata uang menjadi milikku, seluruh emas menjadi milikku. Kalau harus meninggalkan Yesus, ini apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris nih. Ada satu tahun lagu apa India, lagu reggae. Jodi jika menjadi kaci mari mentiram. Jodi jika menjadi kaci mari mentiram. Lagu reggae. Sekalipun aku harus dapat, kalau harus meninggalkan Yesus, tidak. Lebih bagus mati daripada meninggalkan Yesus itu dia. Saat orang Esa Nego, kalau kau akan menyembah patung itu, hari ini juga kau akan dijatuhkan oleh apa yang berkata lain. Apa jawab ketiga mereka? Tuhan pasti bantu kami, Tuhanku. Namun sekalipun Tuhan tidak bantu kami, tidak akan pernah kami hianati. Kami akan kami meninggalkan. Artinya lebih bagus mati. Lebih baik mati daripada kami harus meninggalkan Yesus. Lalu meskipun mereka lagi itu saudaraku, dipanasi sedemikian rupa yang mencapai mereka jadi itu mati. Tapi mencapai mereka jadi itu ternyata 3 orang mencapai menjadi 4 orang datang. Karena mereka bukan bersikap datang untuk menjaga mereka, api itu tidak membakar mereka, bahkan sehelai pun tidak terbakar. Bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Oleh karena mereka bertahan lebih baik mati daripada meninggalkan Tuhan. Tapi kita ini orang-orang percaya zaman sekarang ini, kalau ada meninggalkan Tuhan hanya gara-gara sedikit, tinggalkan Tuhan. Hanya gara-gara kesini sedikit, tinggalkan Tuhan. Hanya gara-gara besar gaji sana, tinggalkan dari sini. Walaupun harus dan tidak bergereja lagi. Mudah sekali bagi orang-orang sekarang meninggalkan Yesus. Karena kurang mengenal, tidak mengenal Tuhan. Kalau kita yakin bahwa nafas kita ada di tangannya, tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kalau kita yakin di tangan tidak nafas kita. Tuhan pun tidak punya Allah yang menggenggam nafasmu dan menentukan jalanmu. Tuhan pun meninggalkan Tuhan. Saudara kenal Tuhan, dia segalanya. Makanya ada lagu, dialah segalanya, dia batiku, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku, dialah segalanya, dia batiku. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kenal secara umum dan secara pribadi. Kalau tadi orang Arab mengenal Tuhan Israel itu, Allah itu adalah Allah dulu. Jadi kalau kita berani masa itu di tanah rata, tidak sanggup Allah mereka menolong mereka. Karena mereka tahu Allah itu hanya berkuasa di bumi, seperti ikan. Sekarang apapun ikan hiu, kalau sudah di sini diletakkan, kita berani menjaga, ya kan? Walaupun panjangnya dari sudut sampai sudut panjang hiu itu 3 ton, kita jangan ada begini di laut. Perahu kita pun tidak, tapi di sini dia tidak menunggu. Dia hanya berkata nantinya, cepat kali dalam tinggal saya.
semuanya. Cepatlah kalian hentikan saya supaya penderitaan ini, karena bernapas pun nggak bisa dari sini, iya kan? Nggak bisa dia bernapas. Kita di sini bernapas, di laut kita di dalam sana nggak bisa bernapas. Dan kita hebat di sini, mereka hebat di sana juga. Tapi orang bilang Tuhan itu seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu kita menciptakan Tuhan. Yang kedua, perlu kita membedakan mengenal secara pribadi dan secara umum. Kalau secara umum, itulah yang disebut istilah kenal-kenal Soekarno. Semua orang kenal Soekarno. Pertama, saya tinggi semua orang Kristen sini. Rata-rata dosa saya 100%, katakanlah 50%. Dikenal dengan orang ini. Tapi yang tahu betul sifat saya adalah dia. Yang paling dalam bagi tahu sifat saya adalah istri saya. Kenapa? Karena saya tidak kenal saya secara dalam. Siapa yang kenal saya? Yang setiap hari bersama saya setiap malam, sama tempat tidur, sama-sama bocengan ke belakang, bocengan ke DJ, bocengan ke pesta, bocengan ke mana-mana. Besok kau sudah kita naik mobil kan, mau nanti kan, karena kau nanti mau berhenti, aku nanti dia jaga, aku bilang pakai apa kan? Tidak tahu. Karena zaman sekarang ini kan menunggunya datang 3 jam, kita antri, sudah sebulan lagi kita situ. Belum tentu dah pas giliran kita udah langsung atas. Dan kita lihat dia yang paling tahu saya juga yang paling tahu dia. Kalau orang bilang ini istri Pak Martin, adalah hati, gak banyak bicara, aku yang tahu. Tadi waktu membaca ini kecilkan suaranya. Kalau nanti kalau membaca ini kecil suara, dan kalau membaca saya keras suaranya. Aku yang kenal dia sempurna. Dia pun kenal aku sempurna, tapi tidak kenal. Karena tidak setiap hari yang bersama aku. Tuhan itu kalau kita bersama dengan tiap hari, kita kenal dia lebih dari orang lain. Akhirnya, jadi perlu mengasah pribadi. Coba kita baca Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-13. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisar Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang. Ayat 14 sekarang. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa kamu siapakah aku ini? Maka bayangkan saudara, suatu bangsa yang Yesus lahir. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata masyarakat ini siapa aku? Jawab mereka, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah seorang dari nabi. Kalau menurut kalian siapa? Kaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Masyarakat beda pengenalan dengan murid Yesus. Saudara, masyarakat atau murid Yesus? Berarti saudara katakan saudara murid Yesus. Salah satu murid itu nggak boleh absen. Iya kan? Itu indikasi murid. Kalau absen dia sekolah di gerbang itu bukan murid. Waktu kenaikan kelas naik dia, nggak ada ilmunya, tapi naik dia. Orang lain punya ilmu dia nol. Orang lain berhasil dia ahli. Karena kan betul-betul murid. Murid itu kemana seperti ke situ dia, iya kan? Tapi kalau menonton betul ada cara apa mereka, apa mereka. Tapi itu mana mereka simpan bersama. Maka beda dengan mereka, beda. Kata orang siapa aku? Ada juga Yohanes, Yeremia, salah satu dari nabi. Kalau menurut kalian siapa aku? Mesias dari Allah. Hanya murid yang berhasil mengaku Yesus adalah Mesias. Mereka tidak berhasil. Sama juga sekarang, anggota-anggota gereja yang malas beribadah tidak mungkin dengan itu, tidak mungkin. Hanya dengan suatu yang siapa Yesus? Ya Yesus itu adalah orang Kristen. Itulah Yesus itu. Karena dia mati. Tapi kata orang, digantikan dia. Tidak pasti.
itu sama dia, nggak pasti. Tapi kalau saudara yakin, haleluya. Paulus bilang dalam Filipi 3:10 sampai 11, kita buka ayat ini. Sekarang ini kok, saya serang suara itu keras. Mudah-mudahan di rumah belum begitu kan? Filipi 3:10 sampai 11. 10 sampai 11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itulah yang saya yang jelas. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Itu maksudnya yang kuinginkan ialah mengenal Dia dalam penderitaannya, mengenal persis seperti apa beratnya penderitaannya, mengenal Dia dalam kebangkitannya, mengenal Dia dalam kematiannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, dalam kebangkitannya. Paulus ingin seperti Yesus. Kita pun harus seperti Yesus. Amin. Ada lagunya, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Tapi kita ada sedikit dengan segala yang perlu rekam. Kita bernyanyi seperti Yesus, seperti Yesus. Aku mau seperti Yesus. Ada di mana sebentar? Berubah. Hanya nyanyi, nggak betul-betul disimak lagunya. Kalau kita bernyanyi simak lagu itu, haleluya. Serupakanlah kehidupan kita dengan lagu itu. Kalau yang ini langsung meracu. Tapi nyanyi langsung tadi seperti Yesus. Aku mau seperti Yesus. Cuma nyanyi, nggak ada konsep yang benar, tidak ada keinginan kehidupan yang betul-betul seperti Yesus. Kalau kita seperti itu betul, tidak usah usaha, memang tidak bisa. Ya, siapa kita? Karena sekarang kita tidak punya. Belum dia tidak kelapa sawit, dia tidak berusaha, dia punya itu. Gajinya miliar, kita gaji kita untuk makan pun tidak pas, tidak cukup. Tapi kalau menjadi seperti Yesus, Tuhan dukung. Tuhan dukung saudara kalau ingin menjadi seperti itu. Tadi kita sama betul-betul praktekkan. Ada juga mereka mati mengosongkan diri, membiarkan diri, nol. Jangan anggap kita berwibawa berkuasa, jangan anggap kita terhormat, anggap kita sampah. Karena kita tahu itu dari mana. Dan kembalikan posisi kita kepada tanah kembali. Kita ini dari tanah akan kembali ke tanah. Sekarang ini begitu kita dikasih nafas ini, tidak dipakai juga. Gitu dia. Karena dari tanah itu boleh dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Kalau dikasih bernapas ini tidak usah terima kasih. Tapi kita bisa hidup berterima kasih. Berapa dari dan lupa. Gimana kita berharga kita berharga. Yang berharga itu Tuhan yang berharga dalam kita. Kita berharga, amin. Tuhan yang berharga itu bukan kita. Nafas ini yang berharga itu bukan kita. Kalau sudah jenderal kita ini, kalau nafas sudah ada, nggak ada harga lagi. Saya mau simpan ini jenderal yang sudah dikasih. Saya mau simpan. Nggak ada gunanya lagi. Hidup begitu cuma biarkan saja. Mati yang ditahannya itu, maka jaga-jaga. Kalau sudah ditahan, udah sama dengan tanah biasa. Nggak ada harganya. Kita ini jaga ini saudara, kita sampai ini. Hanya karena ada nafas Tuhan ini, kita jadi berharga. Anda, oleh karena itu kita selalu harus berhubung dengan Tuhan. Nah itu dia. Makanya yang misalnya itu, yang disalibkan ada 3 yang salib. Yesus di tengah-tengah. Yang satu mengejek, yang satu lagi sadar. Karena auranya itu dirasakan selama penyaliban itu luar biasa, ini beda dengan manusia biasa. Dan seluruh perkataan ini selalu mencerminkan dia orang baik.
Dia bilang kepada orang-orang yang menangis, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Wah, dari auranya itu semua tercermin bahwa dia ini bukan manusia biasa. Dia disalibkan bukan karena dia salah. Akhirnya dia berkata, Tuhan, ingatlah aku kalau kau datang sebagai raja. Langsung dijawab, hari ini aku bersama dengan kau di Firdaus. Tenang jiwa, dia senang dengan kejadian itu karena dia percaya hari itu dia akan bersama dengan Tuhan. Daripada hikmah akan Tuhan, tidak ada. Saudara-saudara, yang kedua kita, jadi harus kenal secara pribadi, bukan kenal secara umum. Amin. Harus kenal secara pribadi, bukan secara umum. Kalau secara umum itu pengetahuan, tapi kenal secara pribadi kita rasakan dia hari-hari. Kita rasakan dia ada dalam jiwa kita. Kita rasakan dia bicara. Kita pandang wajahnya. Kita mengenal dia. Kita melihat dia. Kita mengamalkan kasihnya. Kita rasakan. Sama seperti orang yang merasakan harinya kudus. Bahkan rasa. Dia ada di bumi lagi. Sekarang dia sudah di surga. Ada orang yang merasakan hanya tahu. Hanya tahu Allah itu baik. Tapi tidak pernah dirasakan. Kita bisa percaya amin, tapi juga bisa kita rasakan, ya kan? Ya kan? Kita rasakan amin, kita bertiup. Allah itu pun jangan tidak tahu harus kita rasakan, dia akan kepada kita. Seperti ayat bilang, waktu roh melewati aku, bulu-buluku merinding. Aku tahu sesuatu yang melewati aku. Dia tahu ada roh lewat dari lintas dari dalam dia. Dia rasakan, meskipun dia tidak lihat. Tuhan itu harus dirasakan, saudara-saudara, bukan hanya dipercaya. Haleluya. Kalau dipercaya itu namanya tahu, tapi merasakan harus betul-betul kita terhubung dengan agama. Yang ketiga, dengar baik, ini paling penting. Mengenal Allah lebih perlu dari perbuatan baik. Mengenal Allah lebih perlu daripada berkorban. Mengenal Allah lebih perlu daripada bernyanyi. Walaupun saya lihat kita bernyanyi kalau mengenal Allah sia-sia semua ini. Mengenal Allah lebih perlu daripada kesetiaan kita beribadah. Ada orang setia beribadah karena semangat seperti itu. Tapi tahu nggak tahu tentang Allah, nggak pernah rasakan Allah. Cuma kalau kerjanya setia dia, bukan karena pengenalannya akan membuat dia setia. Mengenal itu lebih perlu daripada tahu semua lebih perlu. Mengenal itu sangat penting. Lebih perlu daripada beri. Ada orang yang selalu berbuat baik walaupun dia tidak kenal Tuhan. Agak setia, tapi dia sedang ini baik orang baik. Bukan karena kenal Tuhan. Karena sifatnya seperti itu. Kalau kita tidak kenal Tuhan, segala yang kita kerjakan itu sia-sia. Saudara mengenal Tuhan itu dalam kitab kita, dalam kitab aslinya bahasa Yunani, mengenal itu dikatakan dengan sebuah kata ginosko. Ginosko itu diartikan kepada bahasa Indonesia inti seperti suami istri. Gak usah cakap pun saya mengerti. Gak usah cakap saya mengerti. Misalnya kalau saya kasih kode sama ini, baru mau saya lihat dia akan saya masuk. Mengenal Tuhan itu artinya ginosko dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bergaul setiap hari seperti suami istri, setiap hari seperti suami istri, tidur bersama-sama, bekerja bersama-sama, makan bersama-sama, berjuang bersama-sama, susah bersama-sama, senang bersama-sama. Itulah namanya intim dengan Tuhan. Seperti saya kenapa kenal saya, istri saya kenal saya kenal dia. Karena kami sama-sama, kalau Bapak Ibu tidak mengenal kami 100%. Hanya yang kenal saudara, seperti apa pendekatan itu baik orangnya. Dia benar, dia berkorban suka, berkorban di kami dengan anak. Itu aja, dia lagi biasa. Tapi bagaimana kalau dia marah, pernah dia marah, enggak pernah lupa. Dia tahu saya pernah marah, istri saya tahu. Kalau sama dia saya marah. Dia tidak pernah. Saudara tidak pernah lihat saya marah. Karena bisa suara saya sesuatu marah. Istri saya tahu semua.
Makanya dia dapat istri dari sini bohong. Nggak bisa. Kalau pergi mungkin di mata saya dia lebih kaya. Karena ada orang yang dilawan. Kok kalau itu berapa? Datang sedikit setelah. Kalau di sini, kan di luar, istrinya ada yang istrinya ponggol tangannya di karate buat bapak ini patah tangannya makanya daripada bapak kita cuma nggak di karate. Jadi siapa yang mengenal dia? Istri yang mengenal dia karena selalu bersama-sama. Jadi itulah kita kalau bersama-sama kita dengan Tuhan Yesus kita akan jalan. Kita kenal dia, kita tahu siapa dia, maka kebenaran kita mencinta. Kalau sekali sini sudah datang pada Tuhan sekali sini, kamu mungkin kenal Tuhan, kamu mungkin. Misalnya setiap minggu ada datang, setiap minggu datang beribadah, minggu depan datang lagi. Kenal Tuhan, kenal. Tapi dibanding dari setiap hari berdoa kepada Tuhan, jauh lebih kenal orang yang setiap hari berdoa kepada Tuhan daripada orang yang sekali beribadah kepada Tuhan. Mau kenal Tuhan lebih baik, berdoa setiap hari, paling sedikit saja. Kalau belum ada saudara berdoa 1 jam dalam 1 hari, jangan harap mengingat Tuhan itu lebih baik. Kalau cuma ini doa mau 10 menit doa setiap hari, jangan harap. Tidak kenal kita Tuhan itu, kita tidak rasakan kasihnya. Tapi kalau kita sudah berdoa sampai 1 jam, kita mengingat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengingat Tuhan, kita berdoa sekali, kita duduk berjam-jam, maka semakin lama akan terasa dia ada bersama kita. Karakter kita pun akan dipulihkan. Kalau ada sekali ibadah kita disuruh penjara kita berdoa, kita mungkin tidak baca setiap hari, tidak mungkin kita kenal Tuhan lebih baik. Mau kenal Tuhan lebih baik, artinya setiap hari kita harus berdoa dengan Dia. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari kita berdoa secara teratur, beribadah secara teratur, maka semakin hari kita akan semakin kenal Tuhan. Amin. Karena itu saya sangat berharap di rumah kita masing-masing bangun mesbah yang luar biasa. Kalau di sini kita tidak mungkin kita berdoa saja, mungkin itu apa yang kecuali hari Jumat bulan puasa. Siapa kalau kita berdoa saja, kalau lewat kota. Kalau kita berdoa 1 jam di sini, udah lewat jam apa? Puji-pujian. Tidak mungkin. Di rumah lah kita bergaul setiap hari dengan Tuhan dalam jam yang luar kita. Pagi-pagi jam 4 kita sudah bangun, tapi jangan tidur jam 10. Kalau kita tidur jam 2, tidak mungkin itu. Bangunlah, kita cepat, baru kita pagi-pagi kita bangun, kita berdoa, kita baca Alkitab, secara terus-menerus kita ulangi itu, kita bergaul dengan Tuhan, kita akan kenal Dia dengan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tuhan memberkati, amin untuk firman Tuhan. Kita bernyanyi, aku dalam dan Tuhan di hadapan.